Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kita selalu bisa tetap dapat berkarya meskipun di tengah pandemi COVID ini ya. Amin. Baik, Bapak akan lakukan presensi. Minta tolong untuk lakukan presensi yang hadir, monggo. Saya Pak Hasna, absen 1. Saya Nisrina, absen 2, login menggunakan laptop. Saya Nurifawan Sari, loginnya pakai laptop, Pak. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan energi. Bentar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang permasalahan energi. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa dapat menganalisis keterbatasan sumber daya energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang kedua adalah menyajikan ide, gagasan, penyelesaian masalah, keterbatasan sumber daya energi alternatif, dan dampaknya bagi kehidupan. Baik, untuk tujuan ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum, cukup jelas, Pak. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah model pembelajaran berbasis masalah. Jadi, Bapak akan sajikan masalah, lalu nanti coba dikomentari. Oke? Iya, Pak. Baik, di sini Bapak ada satu artikel, mohon dibaca dengan baik-baik. Jika pada saat membaca ada tanggapan, monggo yang mau berpendapat. Saya, Pak. Ya, Ipa. Berarti selama ada pandemi virus corona ini, pemakaian gas dan listrik itu semakin meningkat ya, Pak. Karena kegiatan yang biasanya itu dilakukan di luar rumah, sekarang beralih di dalam rumah semua. Lalu untuk BBM anjlok itu disebabkan karena apa ya, Pak? Oh, baik. Untuk BBM anjlok, ada pertanyaan tadi, apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin dari Nisrina atau Asna? Saya justru malah ingin menambahkan pendapat tentang berita yang Bapak sajikan. Jadi bukan terkait di BBM-nya, saya justru ingin berpendapat bahwa ketika WFH atau work from home ini diterapkan, saya merasa kuliah kan jadi online, semua daring sistemnya. Nah, jadi perhatian itu selalu ke laptop, HP, pokoknya gadget itu. Nah, ketika sering kuliah online itu mengakibatkan laptop, HP sering dipakai, dayanya sering habis, dan kita lebih sering juga mengisi ulang daya. Jadi pemakaiannya juga listriknya nambah dari seringnya kita ngecas HP dan laptop itu, Pak. Baik, ada tanggapan yang luar biasa sekali. Jadi kita di sini, oke, Asna? Oke, saya setuju sama Nisrina, Pak, karena di WFH ini pasti kita membutuhkan listrik yang non-stop. Contoh misalnya kita di rumah nggak mungkin tidak memakai kipas angin atau AC. Jadi kalau misalnya kita di rumah, waktu kita untuk menyalakan AC atau kipas angin jadi terus-menerus. Nah, itu yang mungkin menyebabkan kita membayar listrik lebih mahal. Itu menurut pendapat saya. Seperti itu. Baik. Kita sudah dapat menemukan masalah di sini ya. Jadi selama pandemi COVID ini, kita dituntut untuk tetap berada di rumah. Dan ini juga memunculkan satu masalah baru, yaitu permasalahan pemakaian listrik.
Baik, untuk anak-anak sudah gabung di Google Classroom semua kan ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, Bapak akan melakukan penugasan dari situ. Yang akan anak-anak lakukan adalah membuat satu masalah yang kita paparkan bersama barusan, membuat masalah itu dan mencarikan solusinya. Yang kedua adalah mencarikan solusinya. Lalu yang ketiga, pakai argumen untuk menjelaskan solusi yang telah anak-anak buat. Jadi yang pertama adalah masalah, masalahnya apa? Tapi tadi kita sudah diskusikan bersama. Yang kedua adalah solusinya. Paparkan ide anak-anak tentang masalah ini. Yang ketiga adalah argumen anak-anak. Gunakan argumen sebaik mungkin dan gunakan karena di sini kita belajar fisika, gunakan argumen fisika anak-anak sebaik mungkin. Bisa dimengerti? Bisa, Baik, Pak. Bisa. Baik, di sini dalam kasus ini saya akan tetap membagikan tugas individu. Jadi masing-masing dari teman-teman, masing-masing dari anak-anak harus membuat satu bahan kajian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Baik, kalau begitu saya beri waktu untuk mengerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan pelaksanaan ini? Apakah ada yang dibingungkan seperti referensi atau sumber-sumber lain? Saya mau nanya, Pak. Untuk tugasnya ini berarti PowerPoint. Ya, bisa gunakan media PowerPoint untuk menyampaikan ide. Jadi tidak terbatas, gunakan sekreatif mungkin. Yang kita tentang solusinya, kita akan tampilkan setelah semua siswa sudah siap untuk presentasi. Baik, Pak. Baik, apakah sudah selesai? Bentar, Pak. Masih proses. Lagi, Pak. Oke, baik, saya tunggu. Pak, saya mau nanya lagi. Berarti dari PowerPoint itu dimulai dari permasalahannya apa, kemudian apa solusi yang saya tawarkan atau bagaimana, Pak? Bisa begitu. Jadi masalahnya apa? Lalu mau argumen dulu boleh. Jadi dari masalah itu akan ditarik benang merahnya. Jadi bisa ditemukan apa sih solusi yang paling pas dari permasalahan seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan yang lain? Pak, saya mau tanya, berarti nanti waktu kita udah mempresentasikan solusi kita, apa kita juga harus menguatkan dengan gagasan atau mungkin ide untuk pembaruannya, Pak? Baik, untuk pembaruannya, nanti siswa, anak-anak ini akan diberikan Bapak kasih tugas untuk memperbarui karyanya. Jadi diskusi kali ini di kelas kali ini kita akan membahas secara garis besar bagaimana sih solusi yang paling pas untuk menangani dan mengatasi masalah yang kita paparkan tadi. Begitu. Oh iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, jika sudah selesai bisa dipresentasikan mulai dari awal ya. Tadi absen 1 Hasna ya. Sudah siap Hasna? Ya. Sudah, Pak. Baik. Sebentar. Oke. Bisa langsung dipresentasikan ya? Ya, Pak.
Apa bisa kelihatan? Sudah. Iya, Sudah. sangat jelas sekali, Nak Asna. Ya. Apa bisa dimulai ya, Pak? Bisa. Ya, bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan solusi yang saya tawarkan dari permasalahan yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Bagus. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila, absen pertama. Nah, di sini saya mengambil topik mengenai manajemen waktu penggunaan energi listrik. Nah, di sini permasalahannya adanya masa pandemi ini menuntut kita untuk terus-meneruskan berada di rumah. Sehingga ketika kita di rumah, maka penggunaan listrik yang kita gunakan itu secara non-stop. Nah, ini menyebabkan tagihan listrik di rumah menjadi besar. Nah, kenapa bisa terjadi? Kenapa kok harga listrik yang kita bayar menjadi lebih besar? Nah, karena semakin lama menggunakan energi listrik, energi yang terpakai akan semakin besar. Kemudian, energi yang besar ini memiliki dampak ke harga listrik yang akan semakin tinggi. Oleh karena itu, kita pasti membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, solusi yang saya tawarkan itu perlu adanya manajemen waktu yang tepat dan efektif untuk mengurangi beban harga listrik selama masa pandemi ini. Nah, yang kita ketahui setelah saya baca-baca bahwa jenis tagihan listrik yang harus dibayarkan itu ada dua waktu. Yang pertama itu ada LWBP, yaitu luar waktu beban puncak. Nah, yang kedua itu ada WBP atau waktu beban puncak, di mana pada waktu jam 5 sore hingga jam 10 malam. Nah, ketika waktu beban puncak ini, itu harga listrik semakin tinggi. Jadi ketika di luar waktu beban puncak itu harga listrik yang kita bayar itu agak menurun. Nah, sehingga kita itu harus mengurangi pemakaian listrik pada jam 5 sore hingga jam 10 malam. Karena pada pukul tersebut itu terjadi puncak pemakaian listrik secara bersamaan. Nah, contoh nih misalnya, kita sering menyetrika pakaian pada pukul 8 malam. Maka pola waktu ini harus diubah untuk menyetrika sebelum jam 8 atau kita setrika lebih dari jam 10. Ini untuk adanya penghematan listrik. Nah, selain itu, selain yang tadi, kita itu harus ada pembatasan jam penggunaan elektronik. Misalnya kita ngecas laptop, jangan dibiarkan terlalu lama. Mungkin bisa dikasih batasan waktu 2 jam atau 3 jam. Kemudian penggunaan lampu juga. Kalau misalnya kita tidur, mungkin lampunya juga bisa dimatikan. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama untuk menyala. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan AC. Penggunaan AC juga tidak terlalu lama-lama. Karena ini bisa menyebabkan harga listrik tadi yang lebih mahal. Nah, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak Asna. Itu tadi presentasi yang luar biasa sekali. Selanjutnya bisa dipresentasikan. Yang mau presentasi siapa? Atau Nisrina? Baik, oke, selanjutnya. Ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nur Ramadhani, nomor absen 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan solusi yang bisa saya ajukan terkait permasalahan yang telah diberikan oleh Pak Guru di awal. Jadi, permasalahannya adalah selama masa pandemi karena COVID ini, kita dianjurkan untuk stay at home. Begitu pula dengan bekerja dan belajar pun harus dilakukan dari rumah. Nah, untuk pembelajaran pun kita juga menggunakan sistem daring atau online.
sehingga semakin sering fokus ke HP dan laptop yang mengakibatkan baterai dari gadget itu lebih cepat habis dan kita lebih sering mengisi ulang daya dari gadget tersebut lebih dari biasanya. Nah, hal ini pun mengakibatkan pemakaian listrik meningkat. Ini permasalahan yang bisa saya simpulkan dari berita yang diberikan di awal tadi. Nah, terkait permasalahan yang ada, berarti saya juga harus mengajukan solusi. Bagaimana solusi atas permasalahan yang saya temukan tadi? Jadi menurut saya, dari permasalahan tadi, solusinya adalah yang pertama, ketika kita mengisi ulang daya HP atau laptop, itu kita harus mengusahakan bahwa kita mengisi ulangnya tidak dari kabel kabel ganda seperti ini. Jadi kita harus menggunakan stop kontak yang di dinding itu yang tunggal. Ini tidak boleh digunakan. Nah, solusi dari saya sebaiknya kita menggunakan stop kontak yang tunggal itu, yang hanya satu dan tidak banyak seperti gambar ini. Ini tidak boleh atau sebaiknya dihindari untuk mengisi ulang menggunakan perangkat yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena jika kita mengisi ulang daya laptop atau HP menggunakan kabel tersebut, suhu kabel akan meningkat karena terdapat banyak sekali kabel yang ditancapkan atau dicolokkan di kabel tersebut. Nah, karena suhu kabel meningkat, maka hambatan juga meningkat. Hambatan yang dihasilkan semakin banyak, semakin besar, dan semakin meningkat. Di mana hambatan tersebut ketika dia semakin meningkat, maka akan mengakibatkan listrik semakin boros. Nah, karena boros ini, otomatis kita harus menekan bagaimana caranya agar pemakaian listrik tidak boros dan masih bisa dibilang wajar. Nah, dari saya, solusi yang bisa saya berikan adalah seperti ini. Jadi secara tunggal saja mencolokkan, mengisi ulang daya HP atau laptop di satu stop kontak yang ada di dinding. Tidak berganda atau banyak seperti yang ada di kabel panjang pada gambar sebelumnya. Itu solusi yang bisa saya berikan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk yang terakhir, Pak, sudah siap untuk presentasi? Iya Pak, sudah. Sebentar. Baik, waktu dan tempat dipersilakan ya. Apa sudah terlihat presentasi saya? Sudah. Silakan dilanjutkan, saudara. Baik, saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya untuk solusi dari permasalahan yang Bapak Bagus berikan. Di sini saya Nurul Ansari, nomor absen 3. Permasalahan yang diberikan oleh Bapak Bagus adalah selama pandemi COVID, karena dianjurkan untuk stay home, begitu pula dengan bekerja dan belajar pun dilakukan dari rumah untuk pembelajaran juga menggunakan sistem daring. Sehingga kita semakin sering fokus ke HP, yang mengakibatkan baterai HP lebih cepat habis dan kita lebih sering mengisi ulang daya HP dari biasanya. Hal ini mengakibatkan pemakaian listrik meningkat. Dari permasalahan itu, saya memiliki solusi. Dan solusi saya ini bisa dibilang bukan cuma satu, melainkan melebihi dari satu. Berikut adalah beberapa solusi. Menurut Elmi Rahmatika 2019, solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemborosan listrik yaitu yang pertama, mencabut kabel dan peralatan saat tidak digunakan. Karena menurut Elmi Rahmatika itu, apabila kita tidak mencabut kabel atau peralatan yang sudah tidak digunakan itu, aliran arus pada kabel itu akan tetap mengalir. Karena tidak ada penghenti dari stop kontak secara langsung. Lalu yang kedua yaitu penggunaan lampu. Nah, dari penggunaan lampu ini, mengapa kok bisa menjadi boros listrik? Karena biasanya penggunaan lampu di rumah selama work from home ini dilakukan setiap hari dan berhari-hari. Karena kurangnya orang-orang memanfaatkan sinar matahari yang ada. Lalu yang ketiga,
penggunaan AC dengan bijak atau ganti filter AC secara teratur. Dengan mengganti filter AC secara teratur itu juga bisa mengurangi pemborosan listrik. Lalu yang keempat ada meminimalisir penggunaan dispenser. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak peralatan seperti alat rumah tangga di rumah itu menggunakan dispenser untuk mendinginkan dan memanaskan air. Untuk meminimalisir penggunaannya, bisa di, bisa kita salurkan ke sumber tenaga listrik apabila kita sedang ingin menggunakannya saja, atau mungkin sedang ingin meminum air hangat ataupun air dingin tanpa masukkan airnya di kulkas. Lalu yang kelima yaitu bijak menggunakan kulkas. Karena setahu saya apabila kita sering membuka pintu kulkas itu juga akan membuat pemborosan listrik secara tidak langsung. Lalu yang keenam yaitu menghemat listrik untuk rice cooker. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk memasak nasi ataupun mungkin ingin membuat sesuatu dengan rice cooker itu sering kali digunakan. Tapi untuk menghemat listrik dengan tetap menggunakan rice cooker bisa dimanipulasi dengan kita menggunakan air hangat untuk memasak nasi. Itu akan mempermudah nasi agar cepat matang dan menghemat listrik. Yang ketujuh yaitu jangan meninggalkan alat elektronik menyala saat tidur, karena itu juga termasuk pemborosan. Bukannya kita yang melihat TV itu misalnya, tapi kita yang malah dilihat oleh TV. Lalu yang kedelapan yaitu memanfaatkan pohon dan tanaman. Seperti yang saya ketahui bahwa lampu itu juga bisa memancarkan sinar UV, dan untuk menangkalnya itu kita bisa menanam pohon dan tanaman hias di sekitar rumah. Selain itu, saat kita menanam pohon dan tanaman hias di sekitar rumah, bisa menyejukkan udara di sekitar rumah dan bisa mengurangi polusi udara yang bisa mengakibatkan global warming. Selanjutnya, buatlah ventilasi udara yang baik. Sebaiknya apabila kita membangun rumah itu kita juga menyediakan ventilasi udara yang cukup seperti jendela-jendela agar udara bisa masuk dan cahaya matahari pun juga bisa masuk. Dengan begitu, kita tanpa perlu menggunakan lampu untuk terus-menerus. Lalu yang ke-10 yaitu gunakan air dingin saat mencuci baju. Menurut artikel yang saya baca, ternyata apabila kita mencuci baju dengan mesin cuci, lalu menggunakan air dingin, itu akan 75% mengurangi beban listrik yang kita gunakan. Lalu untuk yang ke-11, yaitu ganti lampu yang boros listrik. Bisa jadi kita menggunakan lampu LED yang rendah daya. Yang terakhir adalah gunakan sumber energi alternatif yang menghemat listrik. Ini mungkin bisa memanfaatkan energi alternatif yang sudah ada, atau mungkin ingin membuat sesuatu pembangkit listrik dengan sumber energi alternatif, misalnya tata surya dengan panel surya, atau mungkin memanfaatkan angin dengan membuat turbin angin atau kincir angin, atau mungkin membuat dengan sumber tenaga air dan menggunakan kincir air sebagai pembangkitnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya, Iva Pelansari. Baik, di sini mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang presentasi yang barusan dibahas. Saya Pak mau mencoba menyimpulkan. Baik. Menurut saya kesimpulan dari pertemuan hari ini dan solusi dari masalah yang menyerang kita selama pandemi COVID-19 ini, yaitu tentang permasalahan pemborosan listrik. Menurut saya, solusinya itu sebenarnya tergantung dengan diri masing-masing. Tapi kita bisa mencoba meminimalisir penggunaannya dengan menyadarkan kesadaran orang yang bersangkutan, atau mungkin mencoba dari diri kita sendiri dengan melakukan tindakan yang gimana bisa menjadi salah satu
pergerakan untuk meminimalisir penggunaan listrik, yaitu salah satunya apabila kita sedang tidak menggunakan alat elektronik atau mungkin sudah misalnya kita sudah selesai mengisi daya HP kita, itu sebaiknya kabel yang kita gunakan untuk mengisi daya itu kita cabut saja, karena itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemborosan listrik. Sudah, Pak. Ya, baik. Sobat sekali tadi kesimpulannya. Jadi kita semua sudah paham ya bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah di tengah pandemi COVID ini. Baik, saya akan memberikan informasi bahwa saya sudah mengirimkan tugas untuk anak-anak yang berada di Google Classroom. Tugas ini dikumpulkan minggu depan terkait dengan hari ini, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan menjadi karya tulis tentang solusi yang dipaparkan oleh anak-anak tadi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh, tidak, Pak. Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup Jelas. Sudah cukup jelas, Pak. Baik, kesehatannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Saya bisa akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.